Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut ke cerita. Diana Permata Indah dari Desa, karya Heni, bab 150. Ku serahkan. Nicholas dan Pak Jo sangat bingung dengan permintaan Ipan. Sangat jelas Angga memburuk karena obat yang Diana resepkan. Tapi Ipan tetap meminta wanita itu untuk menangani kakaknya. Melihat Ipan berlari keluar, semuanya juga mengikuti Ipan. Nicholas menahan langkah Ipan. "Pan, apa kamu sadar dengan keputusanmu? Kak Angga seperti ini karena Diana, dan kamu masih percaya padanya. Angga memburuk bukan kesalahan dia." Ipan menepis tangan Nicholas dan melanjutkan langkahnya. Nicholas tidak diam begitu saja mendapat jawaban Ipan. Dia kembali menahan Ipan. "Kedua matamu dan kedua telingamu masih berfungsi kan? Lepaskan aku, Nicholas," ucap Ipan tegas. "Aku akan melepaskanmu, tapi dengarkan aku." Nicholas mulai melepaskan pegangannya pada pergelangan tangan Ipan. "Tapi dengarkan aku dulu. Aku menganggapmu teman karena Sadi sangat menghormatimu. Katakan, aku tidak punya waktu. Buka matamu lebar-lebar, Pan. Memang Diana membantu Kak Angga lebih baik setelah menjalani aku puntur. Kita semua melihat keajaiban itu. Tapi kamu jangan menutup mata, Pan. Angga memburuk seperti ini karena obat yang dia minum, dan obat itu tidak diresepkan Diana. Diana yang membuat Angga memburuk seperti ini, jelas Nicholas." "Diam bangsat," aki Ipan. Puk. Ipan menendang Nicholas cukup keras, membuat laki-laki itu tersungkur ke tanah. Ipan ingin menendang Nicholas lagi, tapi geraknya terhenti karena Pak Jo menangannya. "Fokus keadaan, Tuan." "Angga dulu, Tuan," ucap Pak Jo. Perlahan kemarahan Ipan mereda. Dia masih menatap Nicholas dengan tatapan kemarahan. Mengingat Angga, dia melupakan Nicholas. Saat ini keadaan Angga yang paling penting. Ipan melanjutkan langkahnya. Saat dia mencapai mobil di sana, terlihat Diana membantu Angga. "Bagaimana?" tanya Ipan. Diana menggelengkan kepalanya. Saat ini juga Kak Angga harus dibawa ke rumah sakit. Keadaan Angga benar-benar buruk. Sekujur tubuh Angga terlihat gemetaran. Dia juga terus-menerus muntah. "Kakak, Ipan tidak tahu harus melakukan apa." "Ipan, kepalaku sangat pusing," ucap Angga pelan. "Tunggu apa lagi? Kita harus membawa Kak Angga ke rumah sakit. Sangat berbahaya jika terlalu lama dibiarkan seperti ini," jerit Diana. "Apa yang terjadi pada Kak Angga?" sela Yuda. "Kak Angga mengalami gagal napas, dan ini ada beberapa kemungkinan." Diana bingung. Harusnya obat yang dia beri tidak berdampak seperti ini. Apa mereka salah menebus obat? Diana memandangi Dila, Ipan, Yuda bergantian. Tidak mungkin salah. Yang membantu menebus obat itu ini Dokter Nijam. Dia juga yang memastikan jenis obat yang diminum sela Dila. "Dila, bawakan padaku obat yang diminum Kak Angga, dan bawakan juga kemasan obat yang belum diminum," pinta Diana. Diana memandang ke arah Ipan. "Kamu bawa Kak Angga sekarang. Kami akan menyusul setelah menemukan penyebab dari semua ini," ucap Diana pada Ipan. "Baiklah, aku duluan. Jangan terlalu lama. Kak Angga dan aku butuh kamu." "Secepatnya kami akan menyusul," ucap Diana lembut. Ipan bersama supirnya membawa Angga ke rumah sakit. Di jalanan, mobil melaju cepat dan hampir saja menyerempet mobil yang lain. Supir pribadi Ipan sangat panik. Dia hanya ingin cepat sampai di rumah sakit dan melupakan keselamatan mereka. Di perkebunan, Dila segera melakukan yang Diana perintahkan.
Diana mondar-mandir di depan kastil. Dia gelisah menunggu Dila. Tidak berselang lama, Dila membawakan obat yang Diana minta. Ini obatnya. Dila menyerahkan semuanya pada Diana. Diana mengamati yang diminum Angga sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan campuran obat ini. Semua seperti yang aku resepkan. Diana seketika membisu. Saat Diana menemukan beberapa tanda yang ada pada obat itu, Diana menegakkan wajahnya memandang Yuda dan Dila. "Mana Nijam?" tanya Diana. "Setelah makan malam, aku tidak melihatnya lagi," ucap Dila. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Nijam. Semua yang tersisa mulai berpencar mencari Nijam. Sedang Diana menunggu mereka di depan kastil. Beberapa saat kemudian, Yuda datang menyeret Nijam. "Aku menemukannya," seru Yuda. Yuda mendorong Nijam ke hadapan Diana. Dia mabuk. Dia sangat miris melihat keadaan Nijam. Tapi pertanyaan yang berputar di kepalanya harus ditanyakan. "Apa rekam medis Angga yang kamu berikan padaku sudah lengkap semuanya?" tanya Diana. "Lengkap, Diana." "Yakin obat yang pernah diminum Angga sudah kamu masukkan ke daftar?" tanya Diana lagi. "Coba cermati ini." Diana memberikan obat yang dia resep. Nijam seketika terdiam saat melihat beberapa logo yang tertera pada obat yang Diana berikan. "Kalau benar yang kamu tulis itu semuanya, maka semua ini tidak mungkin terjadi." Diana terlihat begitu hancur. Nijam mulai menyadari kesalahannya. "Ya Tuhan, sepertinya Angga mengkonsumsi salah satu obat yang berlawanan dengan obat ini. Dan dia menyembunyikannya dariku. Mungkin juga dia menyembunyikannya dari kita semua. Bukankah sudah kuperingatkan dari awal? Dekati dia dan pastikan kamu tahu jenis obat apa saja yang dia konsumsi." Diana terlihat sangat marah. Semua orang menatap Diana dengan tatapan tidak percaya. Seorang mahasiswa kedokteran memerintah seorang dokter hebat dan berani memakinya. "Kalau sudah seperti ini, terlambat," ringis Diana. "Apa gunanya kamu menjadi dokter hebat? Pasienmu mengkonsumsi jenis obat apa saja yang kamu lengah," maki Diana. Nijam sadar obat yang dia dikonsumsi Angga menghalangi kinerja obat yang Diana berikan. "Maafkan aku Diana, semua ini salahku. Andai keluarga agung menuntut, aku siap bertanggung jawab." Diana menoleh ke arah dia. "Bawa aku ke rumah sakit secepatnya." Dila segera mengambil mobil. Mereka semua segera masuk ke dalam mobil. Dila melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Sesampai di rumah sakit, mereka semua berlari menuju OGD. Melihat Ipan begitu tertekan, Diana menarik Ipan ke dalam pelukannya, berusaha menenangkan laki-laki itu dalam pelukannya. "Tenanglah, Kak Angga laki-laki kuat. Dia pasti bisa melalui semua ini." Diana menepuk lembut pundak Ipan. "Aku tidak rela kalau kakakku kenapa-napa," ringis Ipan. "Tenanglah, Kak Angga akan baik-baik saja. Kita butuh waktu dan aku butuh salah satu obat untuk kesembuhan Kak Angga," ucap Diana. "Aku akan melakukan apa saja demi obat yang bisa menyelamatkan kakakku." Ipan terus meringis dalam pelukan Diana. "Aku akan membantumu mendapatkan obat itu. Setelah mendapatkan obat itu, Kak Angga akan segera pulih. Lakukan apa saja demi keselamatan kakakku, Diana." Diana mengusap lembut pundak Ipan. Semua yang ada di sana membisu melihat pemandangan yang ada di depan mata mereka. Merasa Ipan mulai lebih baik, Diana perlahan melepaskan pelukannya. Nijam perlahan mendekati Diana. Dia berdiri di samping Diana. "Semua kecelakaan yang terjadi karena kecerobohanku. Apapun yang terjadi, jangan menyalahkan Diana." Nijam terus menunduk. Seorang laki-laki berjalan ke arah mereka. Laki-laki itu memandang ke arah Diana. "Dok, ruangan operasi sudah siap." Semua yang ada di sana mengira kalau laki-laki itu berbicara dengan Nijam. "Baiklah, saya akan berusaha semampu saya untuk menyelamatkan Angga," ucap Nijam.
Aku tidak mengizinkan siapapun memasuki pintu itu, teriak Ipan. Nijam mematung. Dia tidak berani melangkah untuk memasuki ruangan itu karena larangan Ipan. Kecuali Diana. Ipan meraih kedua tangan Diana. Diana, tolong kakakku. Aku percayakan dia padamu. Aku serahkan keselamatannya demi dia keselamatannya di tanganmu. Bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.